Help me! Sebuah mobil dengan tingkat keamanan tinggi ingin dicuri oleh seorang pemuda yang sebenarnya bukan pencuri. Dia lalu terjebak berhari-hari tidak bisa keluar dari mobil tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak aja yuk ke ceritanya. Berlatar di kota New York, Eddie berusaha mendapatkan mobil van-nya kembali dari bengkel. Tetapi bengkel menawarkan harga yang cukup mahal untuk biaya servis mobil tersebut. Uang miliknya tidak cukup untuk membayar tagihan perbaikan mobil miliknya. Pada saat itu dia mendapatkan telepon dari putrinya yang bernama Sarah. Eddie mengabaikannya dan terus berdebat dengan montir itu. Eddie menjelaskan bahwa dia membutuhkan mobil van untuk menjemput putrinya dan bekerja mengantar barang. Tetapi mekaniknya tetap tidak peduli. Selanjutnya Eddie mendapatkan telepon dari mantan istrinya yang berteriak marah-marah guys, karena dia belum juga menjemput Sarah yang masih menunggu di sekolah. Dia mengingatkannya bahwa dia tidak pernah memprioritaskan putrinya lalu menutup telepon. Dalam keadaan putus asa, Eddie melihat dompet seorang karyawan di atas meja nih guys. Dia memprovokasi pemiliknya hingga dia terdorong ke arah meja, yang memungkinkan dia untuk mencuri dompet tanpa ada yang menyadarinya. Setelah dia pergi, dia langsung memeriksa dompet yang dicurinya. Dia kecewa karena dompet itu tidak berisi banyak uang nih guys. Ketika dia sampai di jalan utama, dia mencari korban yang potensial, tapi tidak ada yang tersisa. Dia mulai menarik gagang pintu mobil dan menemukan satu yang tidak terkunci. Namun ternyata di mobil itu ada asu yang sedang kehausan. Di situ Eddie malah berteman dengannya dan bahkan memberikannya air. Dia juga coba menelpon teman-temannya untuk meminta uang, tetapi tidak ada yang membantunya. Dia lalu membeli tiket lotre, namun juga tidak berhasil karena tidak ada satupun yang berhadiah. Tak lama kemudian Sarah menelpon Eddie kembali nih guys. Dia mengangkatnya dan dia harus mendengar Sarah mengeluh tentang penelantaran dirinya. Tetapi setidaknya Sarah juga mengatakan bahwa dia masih mencintainya. Setelah panggilan berakhir, Eddie memperhatikan sebuah SUV yang sangat mewah di tempat parkir terpencil dan memeriksa pintunya. Yang mengejutkan, pintu itu tidak terkunci. Dia segera masuk ke dalam dan mulai mencari sesuatu yang berharga, namun hanya menemukan kacamata hitam. Ketika seseorang berjalan lewat di depannya, dia memastikan untuk mengalihkan pandangannya untuk menyembunyikan wajahnya guys. Tanpa sesuatu yang bisa dicuri, Eddie bersiap pergi. Tapi dia malah mendapati pintunya tertutup sendiri. Dan sekarang dia terkunci di dalam SUV tersebut. Dia menjadi sangat panik nih guys. Saat mencoba pintu lainnya tidak ada yang berhasil. Ketika ada orang lewat, dia harus bersembunyi lagi. Kemudian dia mencoba meninju dan menendang semua jendela. Namun jendela tersebut tidak retak sama sekali. Tiba-tiba tablet di dashboard mulai berdering dengan panggilan dari kontak bernama "Jawab Saya". Eddie mengabaikannya dan terus mencari jalan keluar, tanpa menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya melalui kamera tersembunyi di dalam mobil. Akhirnya dia menemukan kunci roda di sebuah kompartemen dan memukul jendela dengannya. Tetapi cara ini juga tidak berhasil. Saat tablet berhenti berdering, Eddie memecahkan panel di pintu dan memasukkan tangannya. Namun dia secara tidak sengaja malah membuat lengannya terluka oleh potongan logam. Tak lama kemudian tablet itu mulai berdering lagi nih guys. Dan Eddie terus mengabaikannya sampai melepaskan panel. Dan tetap aja pintu itu tidak bisa terbuka. Selanjutnya dia mencoba telepon tetapi tidak ada sinyal di dalam mobil tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Eddie akhirnya menerima telepon dan bertemu dengan William, pemilik mobil tersebut. Hello, can you hear me? My name is William.
Eddie menghinanya dan menuntut kebebasan. Tetapi William hanya tertawa dan membuat kursi-kursi itu menyetrumnya sebagai hukuman. William menjelaskan bahwa mobilnya telah dibobol 6 kali tanpa ada satupun yang tertangkap. Jadi dia memasang sistem keamanan khusus yang membuat kendaraannya bertindak seperti penjara. Eddie menjadi ketakutan. Lalu dia mengambil bedil dari tasnya dan menembaki jendela. Namun pelurunya malah memantul di kaca anti peluru itu dan malah mengenai kakinya, membuatnya menjadi terluka parah. Pada saat itu seorang wanita memarkir mobilnya di dekat situ dan Eddie mencoba meminta bantuan. Tetapi jendelanya berwarna dan kedap suara. Jadi dia hanya menggunakannya sebagai cermin dan pergi. Hey, help me! Kaki Eddie berdarah sangat banyak nih guys. Namun tetap saja William menolak memanggil ambulan dan mengaku sebagai dokter. Ketika Eddie mencoba menelponnya lagi, telepon tetap tidak berfungsi. Dan William menjelaskan bahwa mobilnya mengganggu semua sinyal. Dia lalu mengikat tali sepatu di kakinya, tentunya untuk menghentikan darahnya. Namun hal itu tidak cukup untuk menghentikan darah kakinya. William terus menyetrumnya setiap kali dia menggunakan kata-kata kasar. Jadi kombinasi kehilangan darah dan listrik membuat Eddie pingsan. Saat dia bangun, hari sudah malam dan hujan. Yang mengejutkan Eddie, luka kaki dan lengannya telah diperban. Dia memeriksa tasnya untuk mencari sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tetapi botol air dan tas makanan ringan kosong. Keesokan paginya William menelpon lagi nih guys. Dia mencoba berbagi cerita tentang hidupnya hingga menyebabkan Eddie menjadi marah. William menyetrumnya lagi sebelum menyalakan AC dan memutar musik yodelin keras. Awalnya Eddie mengatakan lagunya bagus, tetapi hal ini terus berlanjut selama berjam-jam dan membuatnya benar-benar menjadi gila. Malam itu dia sangat kedinginan sehingga dia menggunakan sarung jok sebagai selimut. Ketika William menelpon lagi, Eddie menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan berjanji tidak akan bersikap kasar lagi. Tanpa sepatah kata pun, William mematikan AC mobil itu, tetapi tetap tidak membiarkannya pergi. Keesokan paginya, Eddie buang air kecil di botol air kosong. Dia mulai mengajukan mobil dengan harapan menemukan jalan keluar, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika William menelpon untuk mengejeknya, Eddie memperhatikan seseorang menatap tempat parkir dari balkon. Mereka mulai berbicara, dan saat Eddie bersikap lancang, disetrum lagi nih guys. Hal itu tidak menghentikannya, untuk menunjukkan bahwa William tidak peduli walaupun Eddie mati. Eddie menjelaskan dia tidak pernah memodorkan siapapun dan senjatanya hanya untuk perlindungan. Namun di sini William tidak peduli dan menganggap polisi adalah orang-orang bodoh yang tidak berguna. Jadi dia tidak akan tertangkap. William juga berbagi cerita bahwa dia menderita kanker dan hanya punya waktu 4 bulan untuk hidup. Itulah sebabnya dia ingin membuat perbedaan. Dia mengatakan sistem hukum di negara itu tidak berjalan, maka dialah sendiri yang harus mencari keadilan. Dia lalu meminta jaminan sosial kepada Eddie karena dia ingin memeriksa catatannya. Jika ini adalah pelanggaran pertama Eddie, dia akan bersikap lebih lembut. Tetapi jika dia memiliki catatan kriminal, dia akan memotong jari Eddie, seperti yang seharusnya dilakukan oleh pencuri di beberapa negara. Eddie menolak memberikan nomornya dan menunjukkan bahwa orang terpaksa mencuri nih guys, karena sistem gagal memberi mereka pekerjaan, sementara orang kaya seperti William menimbun semua kekayaannya. William lalu tersinggung dan menyetrumnya lagi, lalu mengakhiri panggilan telepon itu. Pada malam hari suhu di dalam mobil mulai naik nih guys, dan Eddie harus menanggalkan pakaiannya untuk mengatasi panas yang tak tertahankan. Dia merasa seperti hujan sedang mengejeknya dan dia bahkan mempertimbangkan untuk meminum air seninya sendiri. Tetapi dia tidak sanggup melakukannya. William saat itu menelponnya untuk menawarkan air dan suhu normal sebagai ganti nomor jaminan sosialnya. Dan Eddie tidak punya pilihan selain menerima tawaran itu. Begitu William mendapatkan nomornya, dia mematikan pemanas dan mengungkapkan bahwa dia menyembunyikan botol air di bawah kursi ketika dia datang untuk mengobati luka Eddie. Eddie langsung menghabiskan air sebotol itu sekaligus. Eddie mencoba untuk tertidur, tetapi ada sesuatu di saku jaket yang mengganggu. Ternyata itu adalah tiket lotre yang dibeli sebelumnya. Dia lalu menggesek undian itu,
Dan hal yang mengejutkan pun terjadi nih guys. Dia tidak dapat menahan tawa ketika dia mengetahui bahwa dia telah memenangkan uang yang ia butuhkan. William lalu menelponnya lagi untuk mengetahui apa yang terjadi dan Eddie meminta makanan. Eddie dengan tulus meminta maaf atas kejahatan dengan kata-kata yang agak manis nih guys. Menyadari bahwa Eddie bukanlah seorang penjahat yang sebenarnya, William membuka laci dashboard untuk memperlihatkan camilan. Eddie segera mengambilnya dan melihat ada saklar di dalamnya. Sebelum menutup dashboard itu, William tidak menutup telepon ketika dia menerima panggilan lain nih guys. Dan Eddie dapat mendengar suaranya di pengeras suara. Percakapan tersebut mengkonfirmasi bahwa William adalah seorang dokter. Kemudian pria itu mengumumkan dia harus pergi. Eddie melihat sosok di balkon bergerak, yang berarti itulah penculiknya. Begitu William meninggalkan balkon, Eddie mengangkat jari tengahnya ke arah kamera dan tidak mendapati reaksi apapun, yang berarti William tidak memperhatikannya lagi nih guys. Saat itu Eddie memecahkan kotak sarung tangan dan mengambil gambar sirkuit di dalamnya, sehingga dia tidak dapat menganalisis apa yang sedang ia kerjakan. Dia memasukkan lengannya dan mencoba untuk meraih saklar. Tetapi akhirnya kukunya malah patah dan menyakitkan dalam prosesnya itu. Ketika dia mencobanya lagi, kursi-kursi itu mulai menyetrumnya karena William kembali dan telah melihatnya. Keesokan harinya Eddie tetap berada di kursi dan berpura-pura beristirahat. Tetapi kakinya masuk ke dalam kotak sarung tangan dan berusaha meraih saklar. Hari demi hari berlalu dan tubuhnya semakin lemah, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain minum air seninya sendiri. Malam itu kaki Eddie akhirnya berhasil mencapai saklar dan menyalakan tenaga mobil. Dia segera melompat ke kursi pengemudi dan pergi nih guys. Tetapi mobilnya berhenti hanya dalam beberapa menit. William memanggilnya untuk mengejeknya dan mobil itu lalu melajunya lagi. Tetapi kali ini pemiliknya lah yang mengendalikannya dari jarak jauh. Saat mobil itu melaju melalui jalan-jalan, William memainkan mobil klasik sambil menunjukkan bahwa semua orang hidup dalam ketakutan karena kejahatan telah menguasai New York. Eddie menjadi panik saat mobilnya mulai melaju dengan kecepatan yang berbahaya dan akhirnya berhenti di sebuah gang gelap tempat dua penjahat memukul seorang pria. William lalu menyalakan lampu mobil dan membunyikan klakson, menarik perhatian seorang preman yang mengangkat bajunya untuk menunjukkan bahwa ia membawa senjata. Mobil itu tiba-tiba melaju kencang dan menabrak pria itu. Sementara saat itu William tertawa. Penjahat kedua mulai berlari ketakutan sambil menembak ke arah belakang. Tetapi peluru itu tidak berpengaruh karena kaca mobil anti peluru. Dia pun mengejarnya lagi. Penjahat tersebut tiba-tiba berbalik arah untuk mencoba menghindar dari mobil itu. Tetapi yang didapatinya jalan yang diblokir oleh sebuah gerbang. William membuat mobilnya melaju lebih cepat dan membantingnya ke gerbang untuk mengenai pria itu. Ketika penjahat itu mencoba berdiri, mobil terus mendorong. Hingga saat itu penjahat menjadi terluka parah dan berdarah. Setelah banyak berteriak, Eddie meyakinkan William untuk berhenti dan mobilnya segera mundur. Namun William hanya mengejeknya dan dia menggerakkannya lagi untuk menghancurkan tengkorak itu. Eddie yang marah mulai meneriakannya dengan segala macam-macam kata-kata kasar guys. Sehingga William memainkan musik keras sambil mengemudikan mobilnya di jalan lagi. Ia melaju sangat cepat dan nyaris berhasil menghindari kendaraan lain yang datang. Ia memasuki gedung parkir dan menaiki jalan landai dengan sangat cepat hingga mencapai ke atap, di mana ia bergerak lebih cepat lagi untuk mengguncang Eddie. Dia ketakutan saat melihat mobil mendekati tepi jurang, namun berhenti di detik terakhir. Hal itu menyebabkan Eddie terbentur kepalanya dan pingsan. Di pagi hari Eddie bangun di dalam mobil yang masih melaju melewati kota. William mengungkapkan bahwa dia mengunjungi keluarga Eddie dan bahkan mengantar Sarah di sekolah dengan berpura-pura bekerja di organisasi tertentu. William memarahi Eddie karena dia berutang uang tunjangan mantan istrinya. Mobil berhenti di depan sekolah. Eddie melihat Sarah sedang pulang sekolah nih guys. Dia pulang sendirian dan mobil itu mulai mengikutinya sampai melewati tepat di sebelahnya, seolah-olah mencoba memodarkannya. Sarah tersadar melihat mobil itu mengejarnya. Dia mencoba melaju lebih cepat dengan skuternya. Sementara Eddie menangis sambil meminta maaf dengan semua kata-kata baik yang dilontarkannya.
Hal ini tidak cukup bagi William, yang membuat mobilnya melaju lebih cepat. Putus asa untuk menghentikannya, Eddie meraih senjata dan mencoba memodarkan dirinya sendiri. Tetapi tidak ada peluru di senjata itu. William membuat mobil menghindari Sarah tepat pada waktunya dan menjelaskan bahwa dia terkena peluru saat dia menjahit Eddie. Saat hari itu, Eddie tetap diam sementara William terus mengomel tentang sistem. Saat malam tiba, Eddie akhirnya putus asa nih guys. Dia mencabut semua kamera dan menendang tablet itu sampai rusak. Mobilnya tidak berhenti, jadi Eddie melihat foto-foto Sarah di ponselnya dan merekam pesan tulus untuknya, meminta maaf karena tidak menjadi ayah yang baik. Sayangnya dia tidak dapat mengirimnya karena sinyalnya masih terganggu oleh mobil. Beberapa saat kemudian kendaraan itu berhenti di tempat parkir yang berbeda dan William menurunkan jendela untuk menyapa. Eddie ketakutan dan mencoba menyerang, tetapi William terus menyetrumnya sampai dia tenang. Setelah menyemprotkan parfum untuk mengatasi bau kotoran Eddie, William memberikannya beberapa tali pengikat dan menyuruhnya untuk mengikat pergelangan tangannya nih guys. Awalnya Eddie menolak, tetapi dia harus patuh setelah William menyetrumnya lagi. Saat tangan Eddie diikat ke pengait mobil, William masuk dan meninggalkan tas di kursi belakang. Setelah memasukkan peluru kembali ke dalam pistol, William mengizinkan Eddie untuk merokok dan menjatuhkan beberapa permen jeli untuk dimakan. Kemudian dia menyalakan musik klasik dan berangkat. Selama di perjalanan, Eddie terus bertanya tentang putri William, menyebabkan dia menghentikan mobil mendadak beberapa kali hanya untuk membuat Eddie membenturkan kepalanya ke dashboard. William mengoceh tentang generasi baru dan mengungkapkannya bahwa putrinya telah dibunuh oleh beberapa pencuri yang mencoba mencuri mobilnya. Dia bahkan menodongkan senjatanya ke kepala Eddie guys, saat mereka mulai berdebat tentang apa arti keadilan. Sementara semua itu terjadi, Eddie tetap meletakkan kakinya di dalam kotak sarung tangan hingga ia berhasil menekan tombol mematikan daya. Mobilnya kehilangan kendali dan jatuh dari tebing, menyebabkan hidung Eddie patah di dashboard. William secara tidak sengaja menembakkan pistolnya nih guys, dan pelurunya memantul dari beberapa jendela sebelum mengenai dirinya dari belakang. Setelah berguling menuruni tebing, mobil berhenti di dekat sungai dan kedua pria itu pun pingsan. Di pagi hari, telepon mengirimkan pesan guys, karena sistem mengacau dan tidak berfungsi lagi. Eddie bangun terlebih dahulu dan mulai berjuang dengan ikatan kabel. Dia berhasil melepaskan diri. Pada saat yang sama, William pun terbangun dan perkelahian pun terjadi. Dengan segala amarah yang terpendam, Eddie memukuli William dan menyiapkan pistolnya untuk menembaknya. Tetapi pada saat itu telepon mulai berdering dan panggilan dari Sarah. William menyuruhnya untuk menjawab, dan Eddie mendengar Sarah berkata dia sangat khawatir karena dia mendengarkan pesannya. Eddie meyakinkan bahwa dia baik-baik saja nih guys, dan berjanji untuk menjemputnya nanti. Tiba-tiba mesin mobil terbakar. Eddie meminta William untuk membuka pintu, namun William mengatakan itu menyenangkan dan memodar. Eddie lalu memeriksa tas William dan menemukan sebuah palu. Palu itu cukup kuat untuk akhirnya dipergunakan untuk memecahkan kaca jendela. Eddie berhasil keluar dari mobil tempat sebelum api mencapai bagian kendaraan lain. Dia pergi membawa tiket lotre kemenangannya nih guys, meninggalkan tubuh William yang mulai terbakar. Saat dia sampai di jalan, seorang pengemudi melihatnya berdarah dan langsung menawarkan tumpangan kepadanya. Beberapa saat kemudian Eddie pergi mengambil van miliknya, tetapi mekaniknya masih belum menyelesaikan perbaikannya. Karena tidak ingin datang terlambat, Eddie memutuskan untuk membeli sepeda yang berada di bengkel itu lalu bergegas datang ke sekolahan Sarah. Akhirnya dia bertemu kembali dengan Sarah dan memberikan pelukan yang sangat erat hingga terharu nih guys. Lalu cerita film ini pun selesai. Oke guys, sekian dulu alur cerita film Loket 2025. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.